Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Pujiani, MPD, selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Yang terhormat Bapak Dr. Andes E.C. Budiono, selaku Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Yang terhormat Ketua DPC HIPI Kota Malang, Ibu Dr. Anda Desi Indrasari, Ketua Forum HISPI Kota Malang, Bapak Fahmi, Ketua Forum PLKP Kota Malang, Bapak Tejo, yang terhormat Bapak dan Ibu sekaligus pengurus organisasi HISPI dan Forum PLKP Kota Malang, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nizar dan hari ini saya akan menjadi host untuk acara webinar hari ini. Mewakili DPC HIPI Kota Malang, saya ingin menyampaikan dan mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada seluruh peserta webinar LKP Kota Malang pada hari ini. Perkenalkan, kami mengucapkan syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita LKP Kota Malang untuk terus berkarya dan meningkatkan kompetensi, terutama dalam masa pandemi yang penuh tantangan seperti saat ini. Kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, khususnya Ibu Pujiani, Bapak Budiono, kemudian juga Bapak Ahmad, Bapak Santoso, Pak Tejo, dan semua pihak yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang terus membina, mendukung, dan memberikan support kepada LKP Kota Malang untuk terus maju dan berkembang. Melalui webinar pada siang hari ini, kami berharap LKP Kota Malang bisa sama-sama belajar, berkembang, dan meningkatkan kompetensi. Webinar pada hari ini berjudul sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha atau mungkin yang lebih kenal dengan NIB, yang akan diberikan oleh Dr. Anda Hajah Naila Kamidah sebagai owner dari LKP Ganesha. Baik, tanpa buang-buang waktu, perkenalkan saya membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Jadi pertama yang sedang kita kerjakan saat ini adalah pembacaan susunan acara. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembukaan dan doa oleh Bapak E.C. Budiono selaku Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pengumuman organisasi oleh Ibu Desi, Bapak Fahmi, dan Bapak Tejo. Dan acara puncak adalah penyampaian materi sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha yang akan dibawakan oleh Ibu Nailah dan dilanjutkan dengan Q&A. Dan yang terakhir adalah penutup. Kami berharap pada para peserta webinar sekalian bisa memanfaatkan kesempatan hari ini sebaik mungkin dan tidak lupa untuk mengisi link pendaftaran, link daftar hadir ya, yang akan dibagikan di kolom chat untuk keperluan administrasi dan sertifikat. Nah, selanjutnya tanpa menunda lagi, kami lanjutkan kepada acara kedua yaitu pembukaan dan doa oleh Bapak E.C. Budiono. Kepada Bapak Budiono kami persilakan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua HISPI, yang saya hormati Ketua HIPKI, yang saya hormati narasumber Ibu Naila. Narasumber Naila. dan Bapak Ibu peserta Ibu Naila ya. Oke, mohon maaf. Dan peserta dari LKP Kota Malang yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam masa pandemi ini melalui
Zoom meeting. Tentunya saya sangat bangga sekali, tidak mengecilkan hati. Artinya dari LKP Kota Malang tetap bersemangat dengan semboyan LKP Go Bayern. Yang pertama itu tadi, yang kedua saya ucapkan selamat atas terselenggaranya webinar pada siang hari ini yang melalui online single submission begitu ya, angel masalah kan gitu. Nah itu yang merupakan rangkuman dari sekitar 70 undang-undang dan 47 peraturan pemerintah maupun aturan-aturan dari Perpres dan sebagainya, yang mana disingkat dalam nantinya dalam NIB yang bertujuan nanti akan disampaikan apa itu NIB, mengapa perlu NIB, di mana mengurus NIB, dan di mana dan bagaimana, siapa yang perlu NIB, dan bagaimana mengurus NIB, simulasi pendaftaran NIB. Nanti akan disampaikan oleh narasumber yang tidak asing lagi, tentunya beliaunya yang sudah mendahului tentang apa itu NIB. Jadi untuk itu kepada semua peserta pada siang hari ini kami harapkan untuk mengikuti secara seksama sampai tuntas, sehingga setelah pelaksanaan webinar pada siang hari ini tentunya tidak ada pertanyaan maupun kesulitan, terutama kesulitan bagaimana akan memiliki NIB dan sebagainya. Selanjutnya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya sampaikan selamat untuk mengikuti webinar pada siang hari ini, dan salam dari Bapak Kepala Dinas maupun Ibu Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan non formal yang pada siang hari ini beliaunya sebetulnya sangat antusias sekali untuk mengikuti, tapi ada kegiatan yang bersamaan yang tidak bisa diwakilkan, maka beliaunya mewakilkan kepada saya selaku kasih peserta didik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf, selamat untuk melaksanakan, dan salam sehat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Arema. Terima kasih. Baik Pak Abri, terima kasih atas sambutannya. Terima kasih atas supportnya selama ini sudah membina kami di LKP Kota Malang. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum acara kita mulai ya, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ini tambahan kebaikan bagi kita, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk langkah kita, yaitu kekuatan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berdoa dengan cara masing-masing dimulai. Doa selesai. Untuk berikutnya kami mohon untuk Ibu Desi selaku Ketua DPC Kota Malang untuk memberikan arahan kepada kami semua. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih bisa atas kesempatan yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Ucapan syukur taat intinya kami panjatkan di masa pandemi, apalagi atas kesehatan yang diberikan pada kita semua, sehingga kita masih bisa
kumpul walaupun di ruangan Zoom meeting ini dalam rangka untuk terus berkarya dan diberikan kesehatan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Budiono masih ada ya, Bapak Dr. Andes Ekonomi Budiono dan juga Ibu Pujiani dari Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Nailah sebagai narasumber, para pengurus organisasi mitra, Pak Fahmi, Pak Tejo, dan juga mungkin nanti Pak Ahmad kalau sempat akan bergabung, juga Bapak Ibu LKP Kota Malang yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih ya atas bergabungnya pada acara siang hari ini, sosialisasi NIB. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang tak henti-hentinya kepada Dinas Pendidikan yang selalu support ya di setiap pertemuan yang diadakan oleh HIPKI, HISPI maupun FBLKP, dan sering memberikan info-info kepada LKP Kota Malang melalui HISPI, HIPKI, dan FBLKP yang sangat bermanfaat untuk kemajuan LKP Kota Malang. Nah, semoga LKP Kota Malang bisa mencapai go beyond yang kita dengung-dengungkan selama ini. Pada pagi ini adalah siang hari ini adalah salah satu upaya kami untuk membuat atau menuju agar LKP Kota Malang dapat semuanya mempunyai nomor induk berusaha, di mana nomor induk berusaha ini adalah salah satu legalitas bagi LKP yang memang harus dipunyai di masa sekarang ya, karena yang kami dengar adalah ini adalah undang-undang baru, dan nanti mungkin kenapa kemarin HIPKI bekerja sama dengan Ibu Nailah sebagai anggota Garda Transfumi ya. Nanti mungkin Bu Nailah akan menjelaskan Garda Transfumi apa. Ternyata apabila kita mengurus melalui Garda Transfumi ini ada plusnya. Jadi NIB-nya nanti akan plus mempunyai fasilitas-fasilitas lain. Kalau tidak salah ID Micro Mentor gitu ya Bu Nailah ya. Nanti ditanyakan langsung kepada Ibu Nailah lebih jelasnya karena beliau expert di dalam pendaftaran NIB tersebut, dan insya Allah nanti Bu Nailah akan berusaha untuk membantu LKP Kota Malang dalam mengurus nomor induk berusaha tersebut, sehingga target kami LKP Kota Malang akan semuanya sudah ber-NIB. Seperti itu. Insya Allah Bu Nailah dan timnya akan membantu 100%. Gitu ya Bu Nailah. Nah, untuk itu kami mengucapkan sangat berterima kasih atas kesediaan Bu Nailah. Khusus untuk Kota Malang diberikan waktu untuk sosialisasi dan dibantu. Jadi nanti dan Ibu pengelola LKP manfaatkan betul kesempatan ini untuk bisa mendapatkan nomor induk berusaha. Bapak Ibu sekalian, kami sangat prihatin akhir-akhir ini mendengar yang kita informasikan bahwa beberapa pendidikannya telah mendahului kita, itu seperti Ibu Ratih Putri dari LKP Mayantara, Bapak Arius putra dari CBA, dan juga terakhir adalah istri Bapak Agus dari LKP Malang Hotel School ya, Malang Hotel School juga mengalami menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami atas nama organisasi baik dari HIPKI, HISPI, dan FBKLP menyampaikan kepada keluarga bela sungkawa yang sedalam-dalamnya
dengan disertai doa semoga para arwah beliau-beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal baiknya, diterima di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Untuk itu mohon perkenan kepada peserta Zoom ini untuk sejenak mengeningkan cipta, mendoakan sesuai keyakinan masing-masing agar arwah beliau, arwah-arwah para pahlawan pendidikan ini dapat tenang di sisinya. Marilah kita mendoakan sejenak sesuai keyakinan masing-masing. Kami persilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami organisasi HISPI dan LKP memang henti-henti untuk memberikan apa yang bermanfaat untuk khususnya nanti tanggal 27 juga ada itu namanya webinar series akan disampaikan oleh akan dikomandoi oleh Bapak Fahmi dari DPC HISPPI Kota Malang. Jadi nanti jangan dilewatkan karena materi-materinya juga sangat kita butuhkan di masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu, saya rasa dari HIPKI itu tadi yang ingin kami sampaikan, karena memang yang semestinya kalau tidak ada pandemi kita bisa tatap muka, namun karena pandemi kita tatap mukanya sementara ini melalui berbagai event-event yang kami sampaikan, apakah itu hari ini mengenai penyampaian bagaimana pendaftaran NUP atau nanti pada webinar-webinar series yang akan berlangsung setiap bulannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan juga kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Bu Ani yang nanti menjadi moderator. Jadi mohon waktunya juga kami juga mohon sampaikan pada Bapak Swadjana yang selama ini Dinas Pendidikan Kota Malang selalu mensupport melalui organisasi mitra HIPKI, HISPI, dan LKP demi kemajuan lembaga pendidikan khusus dan pelatihan Kota Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung Bapak Fahmi atau Pak Tejo yang sudah bisa bergabung, langsung saja ya Pak. Ya. Mohon izin. Kalau Pak Tejo belum ada, monggo Pak Fahmi ya, kayaknya sudah ada Pak Fahmi ya. Siap Bu Desi, ada. Oh, Bu Alis ada ya, monggo Pak Tejo. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, ada kesempatan pada siang hari ini juga ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Bu Ani ya. Nah, tentu kesempatan-kesempatan yang ada seperti yang sudah disampaikan Bu Desi, itu sebaiknya kita manfaatkan bersama ya. Nah, sedikit saja mungkin dari saya, dari Ketua Forum PLKP, itu ada sedikit kegiatan yang lalu yang sudah berjalan.
yaitu terkait dengan tracer studi gitu. Jadi di seluruh Indonesia itu akan diadakan namanya tracer studi. Nah, tracer studi ini nantinya akan dilewatkan ke Bukasuslat, yaitu Bursa Karir, Kursus, dan Pelatihan. Nah, seperti yang lalu pernah kita tindak lanjuti bahwa Bukasuslat Kota Malang sudah terbentuk, kita menunggu SK yang dari pusat. Yang lalu sudah kita tindak lanjuti dari DPP pusat, saya dan Bu Desi dari Forum dan HIPKI yang mewakili Kota Malang, semoga bisa segera keluar SK-nya sehingga nantinya bisa berjalan tracer studinya, bisa membantu teman-teman juga ya terkait dengan tracer studi. Nah, itu tentunya bergerak berdasarkan tim nantinya ya. Kolaborasi di dalamnya ada dari Forum, ada dari HIPKI, ada dari HISPI juga. Itu info yang pertama terkait dengan tracer studi, nanti akan kita infokan perkembangannya. Nanti setelah ini harusnya ada BIMTEK sih, BIMTEK gugus tugas. Nah, BIMTEK gugus tugas adalah yang ditugasi untuk melakukan tracer studi tadi. Kita belum tahu apakah Malang Raya ataukah Kota Malang sendiri, Kabupaten sendiri, Kota Batu sendiri, kita belum tahu, kita tunggu perkembangannya. Kemudian tentu kita senang sekali hari ini bisa berkumpul. Semoga semua yang hadir di sini sehat selalu, itu yang paling penting ya. Sehat selalu dan semoga semuanya bisa lebih sejahtera dari yang lalu. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan terima kasih tentu Bu Naila yang hari ini berkesempatan untuk membantu teman-teman terkait dengan NIB ya, seperti yang disampaikan. Sepertinya kita sebagai lembaga yang memang punya legalitas, ya kita harus menyesuaikan dengan legalitas yang terkini begitu. Kalau yang lalu kan legalitasnya lewat Dinas Pendidikan gitu kan. Dan kalau sekarang kan online. Tapi jangan pernah dilupakan apapun itu ya, sekalipun kita sudah punya NIB, kita punya legalitas yang dari online, jangan pernah lupa bahwa induk kita tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ya. Sehingga segala sesuatu tetap dikolaborasikan, tetap disinkronisasikan ya, supaya semuanya bisa tetap berjalan harmonis seperti yang saat ini. Itu saja, terima kasih Bu Ani, terima kasih Bu Desi dan tim, terima kasih Mas Fatmi dan tim, ya terlebih Bu Naila, semoga semuanya nanti bisa memiliki NIB ya. Siap. Sepertinya itu sehingga Kota Malang bisa menjadi contoh barangkali ya, bahwa seluruh LKP Kota Malang semuanya sudah punya legalitas yang sesuai. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke host ya, ke moderator ya, Bu Ani mungkin ya. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tejo atas informasinya yang sangat penting bagi kami. Berikutnya Pak Fahmi bisa memberi sambutan kepada kami, Pak Fahmi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Ini yang selalu mendukung kita dan memberikan support luar biasa dalam setiap kegiatan. Kemudian teman-teman dari HIPKI, dari FPLKP yang selama ini terus terang kami terus berkoordinasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami informasikan setiap kegiatan di belakang layar. Bu Desi, saya, Pak Tejo selalu berkomunikasi terkait dengan kegiatan apa yang sekiranya bermanfaat bagi LKP Kota Malang. Meskipun penyelenggaraannya sendiri-sendiri ya, kadang dari HIPKI sendiri, kemudian dari ISPI sendiri atau FPLK sendiri, tapi sebetulnya kita berkolaborasi gitu. Ya, dan tidak lupa terima kasih untuk Bu Naila, ini perlu banyak kenal saya dengan beliaunya, sepertinya ada banyak kegiatan yang bisa dikolaborasikan. Dari beberapa yang di-share kemarin kan terkait juga dengan mungkin
ada sedikit sertifikasi kompetensi buat pendidik, mungkin ada programnya Bu, karena dari data yang kami peroleh kemarin, syukur alhamdulillah sudah jadi database pendidik LKP Kota Malang. Jumlah yang mengisi respon yang masuk itu sekitar 300 lebih, mungkin sekitar 400-an data pendidik, dan di situ ada banyak hal yang mengejutkan. Mungkin salah satunya ya bisa dikatakan hampir 80% atau sebagian besar pendidik kita itu tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, itu nanti kan bisa ditindaklanjuti oleh FPLKP bekerja sama dengan HISPI, atau mungkin ada informasi dari Bu Nailah terkait dengan itu. Terus kemudian ada beberapa kegiatan juga yang sudah kita agendakan, termasuk nanti tanggal 27, mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian. Syukur alhamdulillah dari formulir pendaftaran online yang kita sebar mulai 2 minggu yang kemarin, ini udah masuk sekitar 300 peserta lebih yang teregistrasi. Kemungkinan nanti akan diselenggarakan tanggal 27, kita jadi hostnya. Ada 3 orbit yang mendukung, termasuk juga dari Dinas Pendidikan dan dari narasumber sendiri dari Universitas Islam Malang, itu juga salah satu yang merupakan lembaga yang menjadi afiliasi kita ya, yang mendukung kegiatan kita. Dari HISPI cukup itu. Ini yang ditunggu-tunggu sebetulnya materi dari Bu Nailah, jadi saya nggak akan panjang-panjang. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Mas Fahmi atas informasinya. Selanjutnya kita menuju acara puncak hari ini yang akan dimoderatori oleh Ibu Pujiani ya. Jadi semoga dari pengalaman dari Ibu Nailah kita bisa banyak mendapatkan wawasan yang akan bermanfaat bagi LKP kita masing-masing. Baik, silakan Ibu Ani untuk memoderatori acara hari ini. Terima kasih Mas Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selalu berbahagia bersama panjenengan semuanya. Piantun-piantun yang sangat luar biasa dan selalu saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ditodong dalam tanda petik sebagai moderator kegiatan yang kaitan dengan NIB, dan nanti pasti ada kaitannya juga dengan perizinan. Seperti tadi di pra-acara ini sudah ada yang menanyakan apakah nanti ada kaitannya dengan perizinan yang sudah dialihkan ke Dinas Perizinan. Kita akan bisa sama-sama berdiskusi di sini setelah Ibu narasumber berbagi gitu ya. Saya juga berbangga kepada 3 organisasi yang selalu rukun ini, Bu Desi, Pak Mas Fahmi, Pak Teja, dan semua pengurusnya yang tidak henti-hentinya selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan. Baiklah, tidak membuang waktu, nanti kita sambil berdiskusi. Kita nanti akan bersama narasumber Ibu Dr. Anda Hajah Nailah Hamidah sebagai owner Lembaga Kursus dan Pelatihan Ganesha. Beliau juga selaku mentor Garda Transfumi atau pendamping UMKM, juga sebagai the owner of CV Ganesha, Nailah Ganesha Collection. Beliau juga sebagai tutor kewirausahaan, juga sebagai asesor BAN PNF. Sehat-sehat Ibu dengan kesibukan panjenengan yang sangat luar biasa, dan juga sehat-sehat untuk kita semuanya. Monggo sepenuhnya waktu kepada panjenengan selama lebih kurang 60 menit ya Ibu ya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Bisa Ibu. Bisa Ibu Nailah. Bisa Ibu. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Nah, materi pertama kami infokan bahwa kami adalah seperti yang disampaikan Bu Ani tadi sudah. Mohon maaf Ibu Nailah, bisa didekatkan sedikit biar lebih kencang. Oke, bisa didengar? Kurang keras. Mungkin bisa di fullkan volumenya Ibunda. Sudah bisa? Keras sedikit.
nomor induk berusaha atau yang disingkat dengan NIB. Mengapa lembaga kursus itu perlu NIB? Nah, karena lembaga kursus adalah termasuk salah satu dari UKM. Kenapa UKM? Karena segala kegiatan usaha yang bermodal kurang dari 1M itu termasuk usaha mikro atau kecil. Nah, kita ini insya Allah masuk di sini. Nah, di mana mengurus NIB, untuk NIB ini nanti semua saudara dan teman-teman bisa kami bantu sehingga sangat cepat dan mudah untuk mendapatkan NIB. Siapa yang perlu NIB? Semuanya. Usaha kegiatan apapun, penjualan, warung, toko kecil, kaki lima, jasa, semuanya perlu NIB. Karena dengan memiliki NIB berarti kita adalah pengusaha resmi, pengusaha formal. Bagaimana mengurus NIB? Untuk mengurus NIB cukup mem-WA-kan KTP, nomor WA dan alamat email. Karena LKP memiliki NPWP, kami mengharapkan juga menyertakan NPWP. Kecuali pengusaha-pengusaha kecil, mungkin teman-teman, saudara yang tidak memiliki NPWP juga tidak masalah. Karena kebanyakan pengusaha kecil kalau ditanya NPWP mereka takut bayar pajak. Nah, bagaimana simulasi pendaftarannya? Seperti tadi, cukup meng-WA-kan saja. Nanti saya kirim di chat, semuanya di-WA-kan ke mana. Langsung akan ditangani oleh petugas kami. Insya Allah untuk semua LKP atau apapun yang ada di Kota Malang akan kami bantu. Baik LKP, PKBM maupun lain-lainnya. NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sesuai bidang usahanya. Jadi ada yang disebut dengan KBLI. Itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, ada nomornya. Nah, kalau zaman dulu itu semuanya bisa mengakses dengan OSS, ya, single system. Nah, sekarang diperbarui namanya OSS RBA. Jadi ada risiko, baik risiko ringan, menengah maupun tinggi. LKP masuk pada risiko ringan. Nah, NIB ini sesuai dengan undang-undang yang terbaru. Undang-undang yang terbaru adalah PP 8 tahun 2001 yang kemarin sudah di-launching oleh Bapak Presiden. Dan LKP sekarang diharapkan bisa berusaha dengan judi untuk menunjukkan bahwa LKP itu punya MOU, di samping membuktikan MOU dengan judi, salah satunya adalah NIB, nomor induk berusaha, yang beberapa hari lalu juga disampaikan oleh Pak Ahmad Suaidi pada saat sosialisasi tentang PPKSDM. Sebaiknya disarankan semuanya memiliki NIB.
mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk lain materi sudah kami berikan, saya kira tidak perlu kami jelaskan. Nah, pada saat kita memiliki NIB, di samping memiliki NIB, Bapak Ibu semuanya akan kami bantu juga akan memiliki apa yang disebut dengan akun ID Mikro Mentor. Apa itu? Nah, itu adalah link agar semuanya bisa mendapatkan pembinaan, webinar, pembelajaran, dan lain-lain secara gratis. Apakah Bapak Ibu tidak bisa OSS sendiri? Bisa. Tapi tidak bisa mendapatkan akun ID Mikro Mentor. Karena sementara ini yang bisa mengakses hal tersebut masih petugas. Petugas se-Jawa Timur ada 50 orang yang aktif, entah berapa orang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Baik, terima kasih Bu Naila. Masih berlanjut untuk materinya atau? Ya? Hanya jawab dulu Bu. Oh, nanti kita anukan aja Ibu Naila biar apa lebih terkoordinir. Jika materi sudah selesai, nanti akan kita himpun pertanyaan-pertanyaannya dan dapat kita jawab gitu ya. Coba kita ini. Mungkin masih ada hal lain yang disampaikan ini Ibu. Bu, ini akan kami tampilkan nomor petugas, jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti mengirim persyaratan NIB-nya. Itu pertama KTP, kedua email, ketiga NPWP karena semua LKP memiliki NPWP sehingga NIB-nya atas nama LKP. Kalau KTP-nya harus owner atau pemimpin, bukan instruktur. Nah, nomornya sudah kami kami tulis di chat. Jadi semua kelengkapan di WA-kan ke sini. Sudah bisa dilihat Ibu, Bapak? Belum ada. Oh ya, admin LKP Ganesha ya Bunda? Email. Admin LKP Ganesha itu, dan akan kami tampilkan juga email. Barangkali kalau diperlukan, monggo. Nah, itu emailnya. Sudah? Yeah. Satu KTP itu untuk satu NIB. Satu NIB untuk macam-macam usaha bisa. Katakanlah satu NIB untuk 10 atau 20 macam usaha. Monggo. Namun nanti KBLI, kelompok usahanya akan keluar karena tiap kelompok ada nomornya. Yang kedua, teman-teman, saudara-saudari yang telah memiliki NIB sebelum tahun 2021, itu bisa mengupgrade ke OSS RBA yang terbaru ini. Kenapa? Karena KBLI-nya berubah. Nomor induknya tetap, tapi KBLI-nya berubah. Kalau dulu KBLI-nya itu hanya 15.000 umpamanya, sekarang ada
25.000 macam. Jadi macamnya makin banyak. Saya kira itu intinya. Monggo. Ngapunten Bu Ani. Iya, enggak apa-apa. Saya pikir mau ditampilkan untuk simulasi pendaftarannya, mboten nggih, Bunda? Ada di materi penjenengan untuk simulasi? Tidak perlu? Enggak, Bu. Enggak. Oh, nanti karena kita yang mengerjakan. Siap. Terima kasih, Ibu. Kita coba Kita coba dengan tanya jawab, nggih. Itu ada yang chat juga. Oh, nggih. Ya, nggih. Sebentar, nggih. Terima kasih, Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Naila tentang apa itu NIB dan bagaimana beliau sangat luar biasa ya menyanggupi ini, memberikan kesempatan emas kepada kita semuanya supaya LKP Panjenengan nanti bisa memiliki NIB, gitu ya. Monggo siapapun yang ingin bertanya kaitannya dengan NIB sembari menunggu yang bertanya, coba saya berikan semacam gambaran kaitannya NIB dengan perizinan yang ada di dinas, gitu ya. Jelas ya suara saya ya, soalnya saya jelas Bu. Jelas Bu Ani. Baik, nggih. Jadi begini, ceritanya begini. Kaitannya dengan perizinan, dulu kan manual ya di Dinas Pendidikan. Setelah itu berubah menjadi OSS 1.1 yang itu menimbulkan keriuhan sangat luar biasa karena ada beberapa yang kesulitan gitu nggih untuk bisa melakukan perizinan ini karena mungkin terhalang oleh IMB dan lain sebagainya yang diwajibkan oleh OSS 1.1. Nah, berikutnya untuk melihat kondisi di lapangan itu, OSS akhirnya diperbaharui. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Naila, diperbaharui menjadi OSS RBA. Ya. Oh, soalnya mungkin takut kamu nggak bisa buka pagi. Sebentar, Mas. Ulang. Mohon maaf. Bu Ani. Ya. Bu Ani mungkin diulang dari OSSS yang 101 tadi. Ada double suara. Iya, mohon maaf. Jadi perjalanannya itu Dinas Perizinan manual. Setelah itu harus dialihkan menjadi OSS 1.1. Itu banyak sekali yang mengalami kendala. Mungkin IMB-nya, karena lembaga kursus itu dianggap sesuatu yang sangat besar. Padahal tidak semuanya seperti itu. Sehingga kita juga Dinas Perizinan ini memberikan peluang secara online melalui Dinas Perizinan dengan sistemnya si ojol kalau tidak salah. Nah, itu juga masih ada beberapa kendala. Akhirnya lahirlah OSS RBA. Apa bedanya OSS 1.1 dengan OSS RBA gitu ya? Kalau 1.1 itu langsung keseluruhan. Tetapi kalau misalnya OSS RBA ini dengan melihat potensi resiko yang dimiliki oleh suatu badan usaha, sehingga berbasis izin terintegrasi secara elektronik berbasis resiko. Jadi di situ memang tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber bahwa ada resiko rendah, ada resiko sedang, dan ada resiko tinggi, gitu. Ini maaf suaranya kecil, apakah kecil ya suara saya? Cukup Bu. Terdengar Bu, terdengar cukup jelas Bu. Suaranya kecil gitu, ya. Jadi begitu, ada resiko kecil, resiko sedang, dan resiko tinggi. Ini tapi saya Bunda ada perbedaan. Kalau tadi dikatakan Dinas Pendidikan itu resiko sedang, LKP resiko sedang. Kalau menurut Dinas Perizinan sudah kami konsulkan termasuk pada resiko tinggi. Ya. Jadi ketika lahir OSS RBA ini ada beberapa yang belum masuk ke dalam OSS itu ya, ke dalam Permendagri-nya itu belum masuk. Sehingga lahirlah surat edaran, menyusul surat edaran untuk itu dari Kementerian Investasi nomor 18 tahun 2021. Ya, jadi kalau OSS RBA tadi nomor 5 tahun 2021 sudah dilihat, ternyata masih ada yang belum masuk.
kayak pendidikan itu juga belum masuk, ada beberapa yang belum masuk, sangat banyak. Sehingga OSS RBA ini ditindaklanjuti lagi dengan surat edaran. Nah, Dinas Perizinan itu pertama kali berharap kaitannya dengan pendidikan itu masuk ke dalam OSS RBA dengan resiko rendah. Ternyata tidak ada tidak ada tentang pendidikan di OSS RBA. Tetapi sudah dijelaskan di surat edaran nomor 18 tahun 2021. Pendidikan ada di situ. Semua jenis pendidikan, termasuk pendidikan non formal. Resikonya apa? Resiko tinggi. Bedanya apa sekarang kalau misalnya kita kembali ke OSS RBA, ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi, jika usaha panjenengan ya yang ada di OSS RBA itu ada di OSS RBA itu berbasis rendah gitu ya, berbasis rendah, maka nanti hanya cukup NIB. Itu yang bisa difasilitasi oleh Bu Nailah dan teman-temannya ini. Nah, kalau misalnya berbasis beresiko sedang, itu enggak cukup hanya NIB. Ada lagi yang lainnya. Ya, kalau menengah ada NIB dan sertifikat standar SS. Nah, kalau kegiatan usaha kita itu beresiko tinggi, termasuk pendidikan di dalamnya, itu ada namanya NIB, terus juga ada sertifikasi standar, dan ada disebutkan di sini adalah verifikasi pejabat yang berwenang sesuai dengan KLBI yang dimiliki. Kita, lembaga kursus dan pelatihan, masuk di situ. Sehingga apakah NIB ini diperlukan? Perlu. Apakah perizinan yang begitu banyak macamnya persyaratan itu perlu? Tetap perlu. Karena kita bukan seperti Nyuwun Sewu, bukan seperti toko kelontong ya, yang di pinggir jalan itu cukup NIB. NIB itu ibaratnya adalah SIM dan STNK. Kalau di kendaraan bermotor itu bisa digambarkan seperti itu. Apakah kita cukup dengan SIM-nya juga kan macam-macam nanti ya. Nah, kalau misalnya pendidikan SIM-nya nggak cukup hanya SIM C katakanlah. SIM-nya nggak cukup hanya SIM A. Tetapi ada lagi yang harus dipenuhi menjadi lebih sangat kompleks. Karena kaitannya sudah ditentukan untuk pendidikan itu adalah beresiko tinggi. Terus terang, Dinas Perizinan itu betul-betul berharap, kemarin itu sudah ketika kita ada kesulitan di OSS 1.1, itu sudah berharap akan diatur di OSS RBA ini resikonya rendah, sehingga hanya cukup NIB saja. Ternyata tidak bisa. Nah, tetapi prosesnya seperti apa, ini juga belum muncul di aplikasi yang untuk pendidikan. Untuk sementara waktu, mulai lebih kurang 2 bulan yang lalu, atas kebijakan dari pimpinan, Dinas Perizinan itu tetap membuka perizinan yang sistem online daerah. Jadi aplikasi online daerah itu yang persyaratannya bisa panjenengan minta juga ke Dinas Pendidikan, gitu. Nah, itu jadi gambaran lengkapnya itu ya, Nyuwun Sewu mungkin seperti itu. NIB kenapa ini juga perlu? Oke, ini sebagai senjata pertama, gitu ya. Jadi dengan panjenengan memiliki NIB nanti yang akan dibantu oleh Bu Nailah CS ini nanti, panjenengan paling enggak itu usahanya sudah legal, gitu. Jadi yang kemarin sudah memiliki NIB versi lama, monggo diperbaharui. Nah, prosesnya itu juga sangat cepat. Saya mengalami sendiri, ibu-ibu, para pengikut ini ya. Saya mengalami sendiri gitu. Para peserta webinar Zoom maksud saya mengalami sendiri. Kami memiliki ada izin memiliki usaha keluarga gitu kan, sudah bertahun-tahun di bidang kuliner, ya nggak punya izin apa-apa. Karena tadi takut Bu Nailah ya dengan NPWP pajak gitu nggih. Akhirnya ya asal bisa melakukan usaha gitu kan. Ternyata diiming-imingin, enggak, ini NIB sekarang itu gampang. Kenapa gampang? Ada relawan. Nah, yang disebut dengan Bu Nailah ini tadi ya, Garda. Ya. Nah, itu relawannya. Relawan ini terbentuk sebagai wujud gemesnya.
Nah, gemesnya Presiden Jokowi terhadap banyaknya usaha-usaha yang tidak memiliki izin. Padahal pemerintah itu memiliki banyak hal yang berkaitan dengan usaha mikro. Tetapi kalau tidak ada datanya, bagaimana pemerintah itu bisa melahirkan suatu program yang betul-betul dibutuhkan oleh UKM. Bukan yang usaha besar, tetapi yang usaha kecil ini sebetulnya perlu sentuhan. Cuman datanya diperlukan. Itulah sehingga dipermudah proses NIB-nya ini dengan membentuk relawan. Bahkan ada semacam semacam angin istilahnya itu ya, semacam bisik gitu ya, gosip gitu. Kalau diurusi dinas itu banyak luputnya. Ya. Artinya diurusi oleh pihak swasta. Ini Bu Yenaliah ya. Ya. Jadi kan lahirnya itu kan karena ini, J. Iya. Masalah, ya. Free. Jadi, ya. Jadi akhirnya dibentuklah relawan-relawan itu untuk mempercepat semua UKM ini memiliki NIB. Cukup hanya dengan mengirimkan KTP dan email. Ya. Nanti kalau kaitannya NPWP seperti apa gitu ya? Kaitannya NPWP seperti apa? Misalkan ya, usaha panjenengan itu memang katakanlah memiliki kaitannya dengan suatu perusahaan besar atau dengan pemerintah. Misalnya ada proyek gitu ya, saya punya usaha kuliner, terus saya dipesen. Terus pihak pemerintah ini memerlukan SPJ, nanya pajak, itu baru kita pajaknya dibutuhkan. Tetapi selama tidak ada kaitannya dengan kegiatan pajak, tidak perlu pajak itu di NIB. Gitu nih Bu Naila. Dan NIB tidak ada hubungannya dengan pajak. Betul. Kementeriannya beda. Ya. Kalau misalnya pajak di Kementerian Investasi kalau tidak salah ya. Nah, kalau NIB itu kan di Kementerian Perekonomian ya. Ekonomi. UMKM. Nah, iya. Jadi tidak diperlukan kekhawatiran. Jangan sampai khawatir NIB itu nanti akan diselidiki. Gitu. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian gambarannya antara perizinan dengan NIB. NIB ini sebagai itu tadi senjata pertama. Tetapi karena panjenengan semuanya pada resiko tinggi sehingga diperlukan izin operasional. Tuh. Nah, jadi untuk amannya, saya kok males ya, maksudnya saya kok ribet sih kalau ngurus izin operasional. Nanti kalau selama asal ada NIB-nya pasti saya nggak digerobyok ya sama Satpol PP. Ya betul. Karena itu SIUP. Zaman dulu itu SIUP. Resmi. Pengganti SIUP, PDB dan surat keterangan usaha dari desa. Nah, gitu. Ya, jadi Bu, sudah boleh bertanya, Bu? Ya, monggo ya. Itu mungkin gambaran dari saya. Sekarang monggo yang ingin bertanya bisa dengan reaksi angkat tangan atau gimana? Silakan. Di kolom chat juga boleh. Monggo. Ya, Bu Ulfa tadi ya. Iya. Monggo Bu Ulfa. Sebenarnya pertanyaan saya sudah ada di kolom chat itu. Cuma mana? Bu, dari mana ini Bu Nizar ya? Cuma saya sedikit gini, ya informasi dari Bu Ani tadi sama Bu Naila bahwasanya NIB tidak ada terkait dengan NPWP pajak. Nah itu mungkin yang sekarang ya, memang kenapa kami terkendala kemarin itu tidak lanjut itu salah satunya seperti itu Bu. Jadi sebenarnya kita membentuk LKP ini mestinya dipisah dengan istilahnya perusahaan ini, tapi ketika kita mengajukan di OSS itu di situ langsung nggak bisa lanjut karena masalah pajak seperti itu. Makanya ini ya mungkin nanti kita perlu konsultasi sama Bu Naila ini. Iya, Bu, itu sudah ada. Kita, maksudnya berbeda gitu ya, Bu ya. Iya, itu dulu Bu. Disampaikan Bu Ani sama Bu Naila dengan pengalaman saya berbeda. Iya. Itu kita akhirnya tuh mengeluh gini. Padahal kalau di LKP ya pendidikan non formal itu yang tentu kita semua sepakat ya, maksudnya kita nggak profit oriented kan Bu ya. Nah, cuma kalau ketika pemerintah sendiri istilahnya dalam perizinan itu mempersulit, ya akhirnya kita juga males. Sekarang beda Bunda.
sekarang sudah beda. Nggih, terima kasih. OSS-nya sudah beda. Ngaten nggih. Sistemnya juga sudah beda. Nggih. Ibu serahkan pada kami, tahu beres. Oke, ya. Terima kasih kalau seperti itu. Bu Ani, terima kasih informasinya juga. Iya, Bu Ulfa. Jadi itu tadi NIB itu sebagai senjata pertama. Tetapi ketika panjenengan ingin menjadi lebih profesional, persyaratan lainnya itu tetap, dan tidak melalui OSS 1.1. Panjenengan tetap melalui dinas perizinan secara manual, online, tapi online-nya daerah. Mungkin menjadi lebih sederhana, gitu. Karena sementara ini belum ada perizinan yang langsung pendidikan ya, yang dilingkan melalui OSS. Dinas perizinan memberi kesempatan gitu maksudnya. Masih melakukan koordinasi supaya perizinan ini nanti linknya bisa OSS, tapi juga memahami tentang karakteristik dari pendidikan sendiri. Gitu, Bu Ulfa. Jadi monggo dicoba lagi nanti melalui online-nya dinas, bukan online-nya OSS. Online-nya dinas ya, Bu ya? Dinas perizinan, Ibunda. Oh, nggih. Boleh ber-WA ke saya nanti, nggih. Nggih. Nggih, monggo Bu Naila, atau mungkin ada yang disampaikan Bu Naila dari pertanyaannya Bu Ulfa? Nggih. Memang sistem lama itu jauh berbeda dengan sistem yang terbaru. Sistem yang terbaru sangat dipermudah. Iya. Beda. Iya, jadi itu semangat kita. Bu Naila, iya. Bu Naila, ini di kolom chat juga ada pertanyaan ini, Bu Naila. Mohon jawaban. Bu Naila, perusahaan lembaga kami dulu untuk mengurus NIB di ossgo.go.id harus punya atau mengupload SK Kemenkumham. Apakah saat ini juga? Tuh, monggo Bu Naila. Dari Mas Nisir ini. Nggih, kalau di OSS cukup KTP, alamat email, WA, kalau punya NPWP monggo, kalau tidak punya ya tidak usah. Itu aja. Ya. Sangat sederhana. Gitu. Ya. Sama juga dengan pertanyaan berikutnya ini, Bu, dari LKP Sekar Gegani. Bu Ani, Ibu Naila, untuk langkah terdekat ini kami para LKP harus mengisi OSS terlebih dahulu atau cukup sekedar mengumpulkan KTP, NPWP dan email, gitu ya? Cukup meng-WA-kan KTP, email, WA kan otomatis masuk ke petugas kami. Ya, itu untuk NIB ya, Bunda. Ya, untuk NIB. Kami hanya menangani NIB. Nggih, Bu. Kalau perizinannya ke Bu Ani. Gitu kita harus berkolaborasi nih ya, Bu Naila ya. Iya, atau nanti yang mengurus izin harus punya NIB dulu gitu ya. Iya. Biar bisa. Betul itu, Bu. Iya. Monggo tadi kayaknya di kolom chat juga Mbak Yuli dari Aset mau berkomentar. Harus, Mbak Yuli. Ini Bu, harus duluan mana? Oh iya, sudah dijawab tadi ya. Oh iya. Monggo Mbak Yuli. Terima kasih Bu Ani, Bu Ulfa, maaf Bu Naila atas kesempatan yang diberikan. Saya izin berkomentar, ini pengalaman kami baru saja mengajukan Ibu. Jadi memang seperti yang disampaikan Ibu Naila bahwa untuk mengajukan NIB itu sebenarnya kita dipermudah, dan OSS itu adalah aplikasinya. Jadi kita sign up, kemudian kita mengisi data baru bisa generate NIB. Nah, karena NIB ini otomatis kita entry data langsung keluar, mungkin maka seperti yang disampaikan Bu Ani, pendidikan sebenarnya kurang pas karena harus ada verifikasi dari dinas setempat. Jadi habis ngurus NIB, kami Aset itu pergi ke Dispenduk Capil. Kemudian kami ikuti prosedur Ibu dan sangat mudah. Waktu itu saya ngumpulin berkas 2 hari, kemudian saya submit 5 hari sudah keluar surat izin operasionalnya Aset. Dan itu bagusnya berlaku selamanya, tidak ada expired untuk izin dari Dispenduk Capil.
Cuman kewajiban kami harus membuat laporan kepada Dinas Pendidikan tiap 6 bulan dan itu belum saya kerjakan Bu Ani. Ngapunten ya Duko. Ya, jadi kemudian untuk NPWP itu mandatori ketika kita mengajukan izin operasional. Cuman untuk di Tamadya Malang itu kita LKP itu boleh NPWP pribadi, jadi tidak perlu membuat istilahnya badan hukum untuk usaha Bapak Ibu. Jadi aset ini usaha pribadi, NPWP yang diajukan punyanya Pak Lukito, kemudian kita ikuti prosedur dan sebagainya keluar seperti itu. Jadi kalau untuk NIB-nya itu alhamdulillah ini dibantu Bu Naila. Jadi dulu saya neruduk Bu. Oke, jadi coba-coba terus bisa terus itu tadi. Terima kasih. Sama-sama. Ya Mbak Yuli, terima kasih atas share pengalamannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, NIB sekarang sudah dibantu, tetapi untuk izin operasional tetap dengan dinas perizinan dan panjenengan jangan merasa itu akan menjadi sangat sulit. Pengalamannya Mbak Yuli itu 1 minggu sudah clear. Selama berkasnya siap gitu ya. Itu juga NPWP juga jangan khawatir. Ini berikutnya Ibu Naila. Bu Naila, Bu Ani, tadi pagi saya coba daftar setelah pengisian data, diakhiri sesi keluar notif data ini ya AHU ya, tidak ditemukan. Mohon arahan. Yang kedua, di kolom pengisian data ada nomor SK pengasahan terakhir. Yang dimaksud SK itu apa nggih? Ini mungkin teknis nggih untuk NIB-nya. Monggo Bu Naila. Sebaiknya nanti ngecat dengan saya. Ngecat dengan nomor yang sudah ada di chat itu. Tidak perlu SK. Baik. Itu. Langsung bisa jadi. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Kalau NIB memang mungkin tidak terlalu kompleks ya. Iya. Mas Fauzi, jadi nanti bisa lain dengan perizinan. Bu Naila, terima kasih. Iya. Ada lagi dari Mbak Diah ini. Apa ada bedanya antara melampirkan NPWP dan tidak melampirkan? Oke. Monggo, Bu Naila. Monggo Bu Naila, apakah ada bedanya? Itu ada pertanyaan Bu di chat. Bu Naila, apakah ada bedanya antara melampirkan NPWP atau tidak? Tidak. Tidak ada bedanya. Tidak ada, semuanya jadi. NIB. Oke. Siap. Ini terus Mas Nizar ini bertanya lagi. Ini kayaknya saya ini jawabannya. Bu Ani mohon izin bertanya. Untuk mengiris izin operasional dan NPSN pendirian PKBM bagaimana ya? Dan menghubungi siapa ya? Menghubungi saya ya, Mas Nizar. Boleh WA, boleh datang, boleh ke rumah juga. Kalau udah tahu rumahnya, monggo. Terima kasih Bu Ani. Iya. Untuk PKBM tidak beda jauh dengan LKP, termasuk dalam pendidikan non formal. Persyaratannya juga 11-12 lah gitu ya. Kayak saya sama Sophia juga itu kan 11-12 ya. Jadi karena sama-sama termasuk dalam pendidikan non formal gitu. Ada lagi yang lainnya? Itu ada 3 chat Bu. Iya, tadi sudah dijawab. Sudah dijawab semuanya ini kayaknya. Iya. Pokoknya gini Bapak Ibu sekalian, kami pertegas lagi, Ibu Naila sebagai sukarelawan ya untuk pengurusan NIB yang secara resmi ditunjuk oleh negara ini memiliki tugas mulia membantu semua UKM yang tadi disebutkan di bawah 1M tadi itu untuk bisa memiliki nomor izin berusaha. SIUP zaman dulu dan kalau diibaratkan itu sebagai SIM-nya panjenengan. Jadi lain lagi. Nanti lanjutannya beda lagi dengan perizinan. Perizinan itu karena menggunakan termasuk dalam beresiko tinggi itu tadi, sehingga memerlukan verifikasi
pihak yang berwenang, tetapi itu tidak sulit. Monggo kalau misalnya masih ada kesulitan tentang perizinan, panjenengan langsung ke dinas. Kalau misalnya perlu lagi nanti bisa kami hubungkan langsung dengan dinas perizinan. Jangan sampai ada kendala terkait perizinan ya yang menjadi hambatan panjenengan untuk akhirnya tidak berusaha atau berusaha secara ilegal. Eman. Dengan adanya NIB ini panjenengan sudah legal, tetapi menjadi lebih profesional adalah dengan melakukan izin operasional. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang perlu didiskusikan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Ini materi yang sangat perlu menarik. Saya tambahkan, Bu Ani. Monggo, Bu Naila. Jadi LKP itu harus memiliki izin, wajib Bu, wajib. Dan setelah izin juga NIB juga wajib Bu sekarang. Karena ini PP, peraturan pemerintah Bu, yang wajib dipenuhi. Nanti pada saat kita mengakses apapun, terus berhubungan nuwun sewu dengan instansi manapun, itu juga ditanyakan keduanya. Nuwun sewu, seperti saat ini kan kami mendapatkan program peningkatan PPKSDM itu Bu. Di dalam formnya itu juga ada kolom NIB titik-titik. Berarti kan itu juga penilaian. Mana bukti lembaga bahwa berstandar industri kalau tidak punya NIB. Itu Bu. Terus yang kedua, kemarin kami itu ditanya sama dinas. Nah, Ibu, lembaganya ada NIB? Oh ada. Nah, karena ada, maka dinas tersebut bisa bekerja sama dengan instansi dan lembaga tersebut. Tanpa itu sekarang tidak bisa bergerak, Bu Ani. Jadi ada izinnya, juga ada NIB-nya. Gitu. Terima kasih. Bu Naila, saya boleh bertanya, Nggih? Monggo. Pengalaman nyata ini nanti mungkin akan juga ditemui oleh teman-teman. Kaitannya kan gini, Nggih. Kalau NIB itu KTP kan menggunakan sudah terintegrasi dengan Disdukcapil, Ibunda. Nah, ini ada pengalaman. Ketika kita mengakses, ternyata NIK Anda sudah digunakan. Berarti tidak bisa. Padahal kita tidak pernah mengajukan apapun. Oh, kalau tidak pernah mengajukan apapun, berarti alasannya apa? Langsung kita ke Dukcapil. Oh iya. Gitu, alasannya apa? Terus siapa yang memakai? Nanti pasti akan ketemu. Nah, terus ada masalah gini Bu Ani. KTP itu sekarang kan harus eKTP. Ada beberapa yang KTP-nya belum eKTP, itu juga harus minta eKTP dulu. Ya. Terus pengalaman yang ketiga, gini Bu Ani. Bu Ani itu sudah memiliki NIB dari CV, umpamanya. Kemudian Bu Ani mendirikan LKP, mau membuat NIB. Tidak bisa, karena KTP Bu Ani sudah dipakai di CV. Bukan tidak bisa, berarti harus upgrade, ya, menambah usaha. Terus pengalaman lagi Bu, sudah KTP oke, terus mereka lupa email, lupa password. Nah, ini juga bermasalah, tapi alhamdulillah kemarin sudah kami bantu dan selesai. Wah, iya. Luar biasa sekali nih Bu Naila. Jadi rugi nih kalau teman-teman, bapak-bapak, semuanya, ibu-ibu yang ada di sini tidak memanfaatkan kesempatan ini. Semua permasalahan bisa diatasi untuk kaitannya dengan NIB. Salut luar biasa Ibunda, sehat-sehat. Amin. Semuanya sehat-sehat. Mari kita mengurus NIB. Saya mendapat chat ini dari teman saya yang kebetulan mungkin temannya Bu Naila juga nih, selaku relawan. Tantangannya begini ini ya.
Gampangannya itu fungsi dari NIB ini wis tala, ojo susah-susah kata pemerintah. Yang penting izin dulu. Izin dulu dengan KTP yang dimiliki, terus usaha dulu. Nanti kalau perkara ada pembayaran dan lain-lain diproses sambil jalan. Itu pesannya pemerintah kepada para relawan NIB yang saya tahu. Melaku dhisik tapi ada izinnya. Iya. Ya. Terus tidak dipungut biaya, Bu Ani. Iya. Itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin didiskusikan, monggo. Mumpung ada narasumbernya, Bu Marini silakan. Oke, terima kasih Ibu Naila dan Ibu Ani. Saya ada pertanyaan begini. Sebelumnya saya sudah mengurus izin pendidikan non formal untuk 2 cabang dengan alamat yang berbeda, dan saya tidak punya NIB. Pertanyaan pertama, NIB yang saya urus berarti cuma 1 dengan nama KTP saya, betul ya? 1. Oke, yang kedua adalah Ibu, untuk masa berlaku NIB ini apakah ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Terus Selamanya. proses Ibu Naila, berapa lama prosesnya sejak kita mengirimkan data, Ibu? Tergantung keaktifan daripada WA atau email panjenengan. Oh, oke, baik. Itu untuk Bu Naila. Terus kemudian untuk Ibu Ani ada satu pertanyaan. Tadi untuk pendidikan kenapa dimasukkan di dalam risiko tinggi? Itu Ibu yang satu. Terus yang kedua, kalau memang karena risiko tinggi, berarti selain dari NIB dan izin pendidikan non formal, apalagi yang kita butuhkan untuk mengcovernya? Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terus terang ini Bu Marini, saya mempelajari tentang resiko tinggi, rendah, sedang dan tinggi. Ini memang belum maksimal gitu ya. Tetapi saya sudah berdiskusi juga dengan kepala bidang di Dinas Perizinan, dan Ibu mungkin nanti bisa dipelajari karena di sini ada beberapa item yang harus dipahami tentang masuk ke dalam resiko tinggi, rendah dan sedang. Monggo dipun catat aja atau di surat edaran Menteri Investasi, atau saya kolom di chat aja ya untuk semuanya gitu nanti ya. Bentar. Bisa melihat di SE. Menteri Investasi ya, nomor 18 tahun 2021. Ya, nanti bisa dipersani di situ. Dari surat edaran Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal lengkapnya. Nah, ini menjelaskan tentang semua hal yang tidak diterangkan di OSS 1.1 dan tidak diterangkan di OSS RBA. Jadi merupakan pembaharuan. Gitu. Itu baru di situ bisa masuk kelihatan apa saja yang beresiko rendah, sedang dan tinggi, termasuk pendidikan itu termasuk di situ. Dan hal ini saya ulangi sekali lagi sedang menjadi bahan diskusi di Dinas Perizinan. Karena kemungkinan juga tidak selamanya bisa melalui online-nya Pemda. Nanti juga akan masuk OSS. Senyampang dari itu, mungkin ini masih online-nya Pemda untuk perizinan. Monggo siapapun yang belum memiliki izin, mari kita sama-sama. Nanti kalau ada kesulitan, monggo secara kolektif oleh HIPKI, oleh HISPI, dan oleh Forum PLKP, apa kesulitannya nanti akan kami hubungkan kepada Dinas Perizinan. Gitu. Karena betul izin sekarang tidak ada jangka waktunya. Hanya mengirimkan laporan 6 bulan sekali per semester. Tetapi itu yang mengirimkan baru 1%, baik PAUD maupun PNF. Nanti akan saya share di grup formatnya lagi. Nah, mohon bantuan juga supaya kita bisa sama-sama ada tali penghubung yang tetap kuat antara Dinas Pendidikan dan panjenengan. Gitu, kemarin ini, ya. Ada lagi? Yang tadi Ibu, yang dibutuhkan selain dari NIB dan izin pendidikan non formal dari Pemda itu apa lagi? Tidak, jadi cukup sampai izin operasional. Judulnya sekarang izin penyelenggaraan pendidikan.
izin penyelenggaraan pendidikan. Bukan ini, Ibu ya? Ya, kalau sudah seperti itu kan berarti juga berlaku ini kan berlaku selamanya. Cukup dengan itu, Ibu. Cukup dengan itu. Oke, baik. Yeah. Kalau di OSS 1.1 dulu, setelah memiliki NIB, ada beberapa komitmen kayak misalnya itu analisa dampak AMDAL gitu-gitu itu. Tetapi kalau sudah panjenengan sudah memiliki itu berarti cukup. Makanya saya sampaikan bahwa senyampang ini masih online-nya Pemda, monggo lah izinnya diurus. Kalau panjenengan sudah seumur selama lembaga menyelenggarakan pendidikannya. Kalau misalnya selama 2 tahun berturut-turut tidak ada aktivitas, otomatis akan kami tutup. Bu Ani bisa menambahkan? Ya, monggo, Bu Naila. Monggo, Bu Desi, kalau bawa KTP, monggo dicoba sekarang. KTP-nya dikirim ke nomor tadi sama email. Tapi Bu Desi apa punya usaha? Maksudnya LKP-nya? LKP kan? Iya. Saya sudah terpakai, Bu. Kayaknya tidak bisa. Oh ya. Mungkin ada relawan yang lain. Lainnya dicoba. Sekarang tes. Bu Ulfa tadi itu? Ya, monggo. Ya, masa coba, Bu. Ya, monggo Bu Ulfa. Ya. Biasanya yang perorangan gitu ya? Iya. Ya, monggo langsung cat. Ya. Langsung cat. Nanti langsung proses terus berapa lama itu? 5 menit? Ditunggu sekarang. Oh, ditunggu, kita menunggu ya. Iya, sambil ngobrol. Kata Bu Ana Maria dari Kediri 5 menit katanya. Yang bawa KTP monggo. Sekarang kirim KTP sama email. KTP kemana? Nah, ditunggu. Ini tes drive. Tergantung internetnya, Bunda. Ya. Iya, ini sudah ya. Dari Kediri, selamat datang. Terima kasih. Selamat datang, Bu. Iya. Kita sama-sama satu tim, Bu, sama Bu Laila, Bunda Cantik. Oh, syukurlah. Iya. Ini kita langsung ini ada eksekusi sama Umi sudah pada rumah untuk melakukan ini. Gitu. NIB. Jadi di kantor kami setiap hari ada yang datang, setiap hari kita melakukan ini pendampingan. Ya. Oh iya. Mungkin kita bisa berkolaborasi, Bu, dengan di Malang nanti kita adakan acara roadshow bersama Bunda Laila, monggo kita support aja. Kita satu tim di Garda Jawa Timur begitu. Luar biasa sekali. Sudah berapa ini yang mengajukan NIB selama 2 minggu lah atau 1 bulan ini? Ya, kita untuk sementara ini kita kan melakukan secara online, Bu. Jadi kita melakukan dengan grup itu sekitar ada hampir 100 orang, tapi yang ini yang proses, tapi yang lain-lainnya masih digabung. Kita melakukan pembelajaran one-on-one lewat ini Google Meet. Jadi kita melakukan di online karena adanya PPKM perbatasan untuk pendampingan, akhirnya kita lakukan dengan secara online. Tapi mudah-mudahan dengan PPKM nanti selesai, kita akan terjun langsung ke teman-teman para usaha. Iya, begitu Ibu mungkin. Iya, luar biasa sekali. Pujian nih, kalau lihat di SK-nya, sebetulnya Bu Tata Paramida, ya itu juga termasuk ini anggota Garda Transbumi. Iya. Bu Tata, Bu Yunita Paramida. ISPI, ya. Itu masuk juga masuk di dalam SK sebagai anggota Garda Transbumi. Iya, itu kan luar biasa sekali. Maksudnya kemarin itu katakanlah 2 minggu 100 orang atau 1 bulan 100 orang. Kemarin sebelum ada Garda ini kan mereka tidak memiliki izin, tidak memiliki NIB. Ya. Dengan adanya relawan ini sudah nampak loh. Ya. Itu baru di 1 orang 100. Padahal berapa relawan NIB ini? Targetnya Bu 50 untuk Jawa Timur. Targetnya Bu Naila 1000 ya, Bu? Target. Begini, Ibu. Untuk membantu HIPKI. Mungkin perlu saya tambahkan. Ini Bu Ani, tadi ada yang cat
KTP, email, dicat. Langsung di WA-kan ke nomor tadi. Iya. Itu sudah ada, Bu. Nggih, monggo, sudah. Sudah itu, Bu ya? Munailah, sudah ada yang cat nomor KTP kah diproses? Sudah. Sudah diproses. Yang dicat, yang itu Mas Nizar. Mas Nizar. Oh, Mas Nizar. Di-WA-kan. Mas Nizar, Mbak Frida. Siap, Bu. Di-WA-kan ke petugas supaya mudah. Terus itu dari Pak Indra, Bu Ani ada pertanyaan itu, ada Pak? Iya. KTP owner, email owner atau LKP? Iya, KTP owner, emailnya owner. Nggih. Ya? Nggih. Mas Miko. Ya, Mas Miko. Ayo Mas Miko, Pak Hendak punya NIB dulu, Mas Miko. Perorangan. Iya. Apakah tadi sudah diproses punyanya Bu Ulfa, Bunda? Nggih, ini langsung. Masih berjalan. Oh gitu. Nggih. Bu Ulfa, Bu Ulfa siap-siap. Nanti di hasilnya di WA-kan. Iya. Tinggal ngeprint. Oh iya. Nanti di WA-kan toh? Nggih, di WA-kan hasilnya. Langsung. Itu ya mungkin ya Bu Ulfa bisa sambil menunggu nanti misalnya sudah ada hasilnya Bu Naila bisa lewat WA grup saja. Tadi Bu Ulfa sudah kirim KTP, ini loh wujudnya NIB, panjenengan share di grupnya LKP Kota Malang, gitu ya. Mungkin supaya kita tidak terlalu lama untuk menunggu itu, karena masih proses. Tetapi nanti buktinya tetap kami minta gitu ya, melalui WA grup ya. Punyanya Bu Ulfa LKP Pancamurti dengan jenis usahanya peternakan ayam kampung. Saya apal satu-satu. Yang dicat tadi punya siapa Bu? Yang dicat? Yang dicat? Nggih, milik siapa? KTP, email. Pak Indra, Mas Miko. Mas Miko. Nggih, monggo dikirim ke WA tadi. Nanti akan saya indikan Ibunda, beberapa yang masuk chat akan saya tugas kembali mengirim ke panjenengan ya Ibunda. Terus nanti hasilnya kami kirim ke grup juga. Iya. Siap. Iya. Tidak usah semua, nanti kalau teman-teman 90 kirim NIB nanti grupnya penuh. Satu saja. Satu dua untuk contoh. Betul. Untuk menunjukkan bahwa memang melalui Zoom ini ada hasilnya. Iya. Bu Ani, saya bisa menambahkan di luar LKP itu kan masih banyak umi-umi usaha mikro, teman-teman saudara kita di luar LKP mungkin seperti toko-toko dan lain-lain, usaha-usaha lainnya. Monggo bisa kami bantu juga. Nah, itu kita getuk tular Bapak Ibu sekalian untuk suatu tujuan yang sangat mulia ini. Kedepannya NIB ini sangat diperlukan, baik untuk mungkin bagi tetangga kita yang memiliki usaha mikro. Kalau misalnya ada bantuan pemerintah itu juga akhirnya nanti akan melalui NIB. Jadi kita tidak bermaksud mengharapkan bantuan. Cuman siapa tahu suatu ketika ada program pemerintah yang dapat diakses dan itu harus memiliki NIB, tetangga kita juga sudah punya. Jika kita bahagia, kan tetangga juga ikut berbahagia, kita nggak ada ruginya. Itu Bu Nailah ya. Info sekarang langsung semuanya. Iya siap. Diketuk tular semuanya, tetangga kanan kiri depan belakang yang memiliki usaha apapun termasuk laundry yang sekarang lagi musim atau jualan cilok atau apa, itu dikasih aja nomor WA-nya Bu Nailah dan juga Ibu Ana Maria dari Kediri itu. Bisa nanti kita dibantu oleh para relawan-relawan ini. Luar biasa sekali Bu Nailah, tetap sehat, tetap semangat untuk suatu tugas yang sangat-sangat mulia ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Ani. Sampai ketemu. Terima kasih. Saya juga mohon maaf. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih Bunda. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat semua. Dukungan bagi pemerintah bahwa Garda Transbumi adalah paten untuk mendampingi. Oke. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Begitu ya, saya selaku moderator 1 jam lebih bersama panjenengan dengan suasana yang selalu menyenangkan.
Mohon maaf jika saya juga ada tutur kata yang kurang berkenan. Sama-sama, saya juga. Saya kembalikan ke host ya, Mas Nizar. Monggo Mas Nizar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas wawasan dan inspirasinya Bu Naila dan Ibu Ani. Sekali. Sehingga dari ilmu yang sudah dibagikan bisa membuat kami di LKP Kota Malang menjadi lebih berkembang dan tumbuh ya. Amin. Jadi ini sedikit cerita Bu ya, memang NIB ini sangat penting ya. Jadi ini kan terkait dengan legalitas ya. Betul. Di tahun depan itu kami itu bermitra dengan Balai Besar Vokasi ya, atau yang disebut VDC Malang ya. Betul. Jadi kita udah bermitra dengan VDC ini lebih dari 10 tahun dan yang terakhir itu memang persyaratannya baru ya kayak NIB dan sebagainya. Kebetulan kita tuh udah ready waktu itu Bu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu kita bisa bermitra dengan mereka. Artinya instruktur mereka itu dikhususkan di lembaga kami Bu. Jadi ini sebagai kehormatan buat kami. Instrukturnya VDC itu kursus di tempat kami dan hasil kursusnya itu diajarkan untuk guru-guru SMK Bu hasilnya seperti itu. Jadi ini juga untuk prakerja ya. Kita kan juga lagi ngajukan prakerja itu juga butuh NIB dan banyak persyaratan lain. Jadi dengan kesiapan kita legalitas ini sangat membuka peluang untuk kita bisa bekerjasama dengan pemerintah, kemudian dengan perusahaan swasta karena memang legalitasnya adalah pintu masuknya. Mungkin demikian ya. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Ani dan Bu Nailah ya. Alhamdulillah acara hari ini lancar dan kita semua termotivasi untuk berkembang lebih lanjut ya. Oke, demikian webinar kali ini bisa kita tutup ya. Iya Pak. Desi ada tambahan Bu Desi. Kita tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Terima kasih Bu Naila. Terima kasih yang bergabung ya. Sangat berharga kali ini. Terima kasih Bu Naila semuanya. Yang hebat, moderator yang tidak ada taranya gitu. Jadi klub pada hari ini kita dapat banyak ilmu yang untuk kemajuan LKP ya. Semoga kita kedepannya lebih baik, lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Bu untuk semuanya. Sehat, pamit ya. Oke, matur nuwun.